Sebelum nonton video ini, please subscribe this channel supaya kami lebih bersemangat membuat konten yang menarik dan bermanfaat ya. Thanks. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my channel Rahmat Sharing. The other video we discussed about TOEFL preparation. Now here I will focus on general English, just about grammar or structure. Hampir-hampir sama, tapi mungkin cara pembahasannya fokusnya berbeda, ya. So today we are going to discuss present tense, ya. And the source is here, ya. English Grammar in Use by Raymond Murphy. Okay. Now let's go to the next slide. Yeah, I believe that all of you have known that present tense can be divided into 4 types. Yeah, the first one is simple present. The second one is present continuous. The third one is present perfect. And the last one is present perfect continuous. Ya, pasti udah pada tahu dong, dan mungkin di SMA-nya juga udah pada mengenal gitu ya tentang pembagian present tense, ya. Present tense itu dibagi 4. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu lebih detail lagi. Alright, simple present tense, ya. Here simple present tense will be discussed in 4 factors or 4 elements, ya. The first one is the function. Sebetulnya simple present tense itu fungsinya apa aja sih? Second one is examples, contohnya seperti apa? And then the formula, ya. The last one, adverb of time-nya apa saja. Oke, kita langsung saja ke function. Ya, the function of simple present tense. Simple present tense. Pasti udah pada tahu dong ya. Kalau simple present tense itu memiliki fungsi yang pertama, to say that something is true in general, atau untuk menyatakan kebenaran umum. Ya, kebenaran umum itu contohnya seperti apa? Kita akan lihat di example ya. And then the second function is to say something happens repeatedly. Ya, untuk menyatakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang atau rutinitas gitu ya. Untuk menyatakan rutinitas kita menggunakan simple present tense, and the last function is to say how often we do things. Untuk menyatakan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Okay, now let's see the examples. Ya. Untuk for the example of general fact atau kebenaran umum gitu ya. Contohnya adalah the earth goes round the sun. Ya. Bumi mengelilingi matahari. Betul ya? Itu adalah sebuah kebenaran umum. Semua orang juga pada tahu. Dan di sini kita lihat kenapa goes-nya ini dimerahi. Karena ini adalah ciri-ciri dari simple present tense, yaitu menggunakan verb one. Ya, jadi the earth goes. Kenapa di sini menggunakan goes? Pasti udah tahu dong, karena subjeknya itu singular, makanya goes ya. The earth goes round the sun. Okay, the second example, my father is a lawyer and my mom is an accountant. They are so busy. Oke. Di sini yang dimerahinnya adalah is ya dan are. Kita artikan dulu. Ayah saya adalah seorang lawyer ya. Dan ibu saya sebagai seorang akuntan. Mereka sangat sibuk. Nah, mengapa di sini is-nya dan are-nya itu di bold dan dimerahi? Karena di sini memang ciri-cirinya selain menggunakan verb 1 ya, simple present tense itu menggunakan to be atau be gitu ya, dan be-nya itu ada is dan are. Is, kenapa di sini menggunakan is? Karena
Ya, the subject is singular. My father is ini is karena subjeknya my mom, and are itu karena subjeknya they. Gitu ya, pasti Miss pada I trust you, you have known this ya. Pasti udah pada paham banget, udah pada molotek ini gitu ya. Oke, nah itu adalah contoh untuk kalimat general fact ya. Next, here is the example about routine. For example, I get up at 5 o'clock every morning. Iya. Nah, di sini kata kerjanya adalah get up ya. I get up. Jadi di sini masih menggunakan verb 1. I get up gitu ya. Dan selain verb 1 di sini di akhirnya ada keterangan waktu atau adverb of time yaitu every morning. Every kan berarti setiap pagi ya. Jadi berarti berulang-ulang. Jadi rutin gitu ya. Ini termasuk rutinitas. Ya, oke. The next example, how often we do things. Berapa sering kita melakukan sesuatu gitu ya. Contohnya, in summer, John usually plays tennis once or twice a week. Jadi di musim panas, John biasanya bermain tenis 1 sampai atau 2 kali dalam 1 minggu. Gitu ya. Lumayan ya. Nah, di sini berarti verbnya adalah plays ya. Karena subjeknya adalah John. Singular ya, John usually plays tennis once, sekali saja, or twice a week ya. Nah, selain verbnya verb 1 ada keterangan waktu yaitu usually, biasanya, once, sekali, twice, 2 kali, kalau 3 kali berarti 3 times, 4 times, 5 times, and so on ya, banyak banget. Okay, so here are the example ya untuk kalimat aktifnya. Ciri-cirinya menggunakan verb 1 and be-nya adalah are, is, dan, am. Okay, let's go. Here are the other examples. Kalau ini contoh-contoh lain yang ada negative form dan interrogative form. Negative form, for example, he is so lazy. He doesn't do anything to help me. Dia sangat malas gitu ya. Sorry. Dia sangat malas. Dia tidak melakukan apapun untuk membantu saya ya. Nah, di sini he is ya menggunakan be-nya adalah is karena diikuti oleh adjective ya di sini ya. Biasanya kalau adjective itu menggunakan is atau to be. And then di kalimat keduanya ini he doesn't do anything. Negatif ya. Kalimat negatif dari simple present tense di sini menggunakan he doesn't. Kenapa doesn't? Karena subjeknya adalah singular ya. Kalau misalkan subjeknya I berarti I don't do anything. Tapi kalau di sini he berarti he doesn't do anything. Okay, the last example, my brother likes spicy food but I don't like it. Okay, sama gitu ya. Sini ciri-ciri verb satunya menggunakan likes ya, karena subjeknya singular. Ini my brother and I like spicy food but I don't like it. Karena di sini subjeknya I, tidak saya gitu ya, tidak suka berarti menggunakan don't like it. Okay. Now here are the other interrogative forms ya. Salah satu contoh lain dari interrogative form of simple present tense. Yang pertama, I come from Indonesia. Where do you come from? Gitu ya. Jadi ini untuk kalimat tanyanya. Jadi kata tanya where menggunakan do, subject, dan baru verb 1. Where do you come from? Oke, atau what does this word mean? Oke, apa arti kata ini gitu ya? What does this word mean? Oke, the next one, are you free on Saturday night? Dan do you have free time on this weekend? Nah, ini sebetulnya dua kalimat ini agak mirip ya. Perbedaannya apa coba? Ada yang tahu? Ya, perbedaannya adalah kalau di sini
menggunakan are diikuti oleh free. Dan free itu adalah adjective ya, makanya betul are you free, bukan do you free. Tapi are you free on Saturday night? Atau kalau mau menggunakan do berarti do you have free time? Do you have free time on this weekend? Gitu. Apakah kamu tidak ada kegiatan gitu ya di akhir pekan ini? And the last example, what time does your mother go to sleep? Pada jam berapa ibumu pergi tidur? What time does your mother go to sleep? Pokoknya kalau interrogatif, ini question wordnya dulu, what, why, how gitu ya. Kemudian di sini auxiliary verb dulu, does atau do. Kemudian ini subjeknya dan ini verb satunya. Okay. Next, so here are the formula of present tense ya. Ini adalah kesimpulannya. Kalau present tense itu pasti udah pada tahu semua. Formulanya itu subject and verb one atau bisa diikuti oleh s atau es plus object ya. Atau kalau nggak pakai verb one bisa juga menggunakan subject plus be. Be-nya apa saja untuk present tense yaitu are, am, is, dan complement ya, complement itu pelengkap. Oke, nah untuk adverb of time yang identik dengan present tense yaitu ada beberapa. Yang pertama ada every, always, ya, selalu, usually biasanya, often selalu, rarely atau seldom itu jarang, once satu kali, twice dua kali. Oke. Now let's go on. Present continuous tense sama dengan penjelasan sebelumnya. Tenses ini akan dibahas dengan 4 elemen ini ya. Kita langsung saja ke function. Alright, the function of present continuous tense. Pasti ada yang sudah familiar juga kalau continuous. Continuous itu kan ciri-cirinya yang verb ing ya. Itu menyatakan apa saja sih? First, it is used to say that something is in the middle of doing something, ya. Someone is in the middle of doing something. Jadi seseorang sedang melakukan sesuatu, sedang berlangsung gitu ya kegiatannya. And the second function is to talk about things happening in a period around now. Untuk membicarakan sesuatu yang terjadi di waktu sekitar sekarang, gitu ya. Seperti today, this week, this evening gitu. Itu masih around now, a period around now gitu ya. Alright. Nanti kita lihat contohnya di slide selanjutnya. And the last example to talk about changes happening around now. Ya, untuk membicarakan perubahan yang terjadi sekitar sekarang. Ya. Seperti apa aja contohnya? Let's see the examples. Okay, examples of present continuous tense. Untuk yang menyatakan fungsinya sebagai in the middle of doing something ya. Dalam kegiatan yang berlangsung gitu ya. For example, please don't make so much noise. I am working. I'm working ya. Please jangan terlalu berisik, saya sedang bekerja. Berarti sedang berlangsung dong kegiatannya. Yes, makanya ini menggunakan am dan verb ing. I am working. Number 2, where is Margaret? She's having bath. Ya, she's having a bath. Itu artinya saya sedang mandi. Oke. Jadi sebelum verbnya di sini apa? Yaitu is having. Karena yaitu kalau bath itu menggunakan have, selain have take juga bisa ya, tapi sini she's having a bath. Okay, the next example, I am reading an interesting book at the moment. I'll lend it to you when I finish it. Ya, artinya saya sedang membaca buku yang menarik saat ini. Saya akan meminjamkannya kepadamu ketika saya menyelesaikannya. Oke, di sini ada dua kalimatnya. Kalimat yang pertama, ini menggunakan present continuous. Ciri-cirinya ada am dan reading, ya. Karena subjeknya I, jadi I am reading. Nah, saya sedang membaca
an interesting book. Dan di sini ada ciri-ciri dari present continuous yaitu at the moment. Barulah di sini I will lend ya. Ini future ya, simple future. Saya akan meminjamkannya kepadamu ketika saya sudah membacanya. Okay, the next function is things happening around now. Contohnya adalah, is Susan working this week? No, she is on holiday. Okay, jadi kalau misalkan mau bertanya, apakah Susan bekerja minggu ini? Gitu ya, libur apa bekerja gitu ya? Ini menggunakan present continuous ya, karena happening around now. And then jawabannya, no, she's on holiday. Sekarang dia libur gitu ya. Alright. And then the next function is changes happening around now. Ya, perubahan yang terjadi sekitar sekarang. For example, the population of the world is rising very fast. Ini kan perubahan ya. Jadi populasi di dunia ini meningkat sangat cepat gitu ya. Populasi yang meningkat ini kan perubahan yang terjadi sekitar sekarang, jadi kita menggunakan present continuous. It's rising ya, very fast. Ya, kenapa menggunakan is? Karena subjeknya adalah the population. Alright, next. Okay, the other examples. Here are the negative form. Ya, bentuk negatifnya seperti apa? For example, how is your new job? Not so good at the moment. I'm not enjoying it very much. Oke, ada yang bertanya, bagaimana pekerjaan barumu? Tidak terlalu bagus saat ini, katanya ya. I am not enjoying it very much. Saya sedang tidak menikmati gitu ya. Kan akhir-akhir ini saya tidak menikmatinya banget gitu ya. Dan itu terjadi sekitar sekarang, jadi I am not enjoying it very much. Okay, and then the next example, we can go out now. It is raining anymore. Okay, it isn't raining anymore. Ya, kita bisa keluar sekarang karena sudah tidak hujan lagi. Oke, di sini kan perubahan ya, awalnya hujan menjadi tidak hujan, jadi it isn't raining anymore. Okay, interrogative form. For example, is your English getting better? Ya, to be-nya dikedepankan, subjek, kemudian verb ing-nya getting better. The next example, what are you watching right now? Apa yang sedang kamu tonton saat ini? Ini question word-nya what, to be dan subjek, verb ing. Nah, right now adalah adverb of time-nya ya, keterangan waktu. How many participants are attending the workshop? Berapa partisipan atau peserta yang menghadiri workshop? Okay. We can conclude that the formula of present continuous tense yaitu subjek be, be-nya itu ada am is are plus verb ing and the adverb of time. Typical adverb of time yang digunakan oleh present continuous adalah now, at the moment, right now. Itu artinya sekarang semuanya ya. And this week atau afternoon, minggu ini, siang gitu ya. Ini sekitar sekarang ya. Oke. Notes, ada catatan. Berikut adalah kata yang tidak bisa digunakan dalam continuous tense. Nah, ini pengecualian, berarti ada beberapa kata yang tidak bisa dirubah menjadi present continuous ya, atau verb ing. Like, love, had, want, need, prefer. Kan kita nggak pernah dengar wanting, needing gitu ya, hating, enggak. Now, realize, and so on. Ya, ini kata-kata yang tidak bisa jadi verb ing. For example, I am hungry. I want something to eat. Ya, bukan I am wanting. Meskipun saat ini saya ya pengen makan sesuatu, tapi tetap aja I want something to eat. The second example, Anne doesn't seem very happy at the moment. Anne terlihat tidak senang, tidak terlihat bahagia saat ini. Nah, di sini seem ya, doesn't seem, tidak seeming ya. Oke, ini perlu diingat ya kata-katanya yang tidak bisa menjadi verb ing. Right, quiz time. Nah, sekarang
karena sudah mendengarkan penjelasan Miss tentang simple present and present continuous tense. Here are the quiz, ya. Quiz pertama terdiri dari 15 pertanyaan, 15 questions. So, put the verb into the correct form of simple present tense. Sometimes you need the negative. Nah, di sini ada kata, ya, pilihan kata. Letakkan kata-kata di bawah ini menjadi bentuk yang tepat, bentuk simple present tense yang tepat. Terkadang kita memerlukan bentuk negatifnya, gitu ya. For example, the earth goes round the sun. Ini bentuk positifnya, ya. The earth menggunakan verbnya goes. And then the second example, rice doesn't grow in Britain. Ini bentuk negatifnya, ya. Rice menggunakan doesn't dan grow verbnya, ya, doesn't grow in Britain. Nah, sekarang you can answer these 5 questions dan memilih kata, pilihan kata ini dimasukkan, bisa menjadi positive sentence, ya, bisa menjadi negative sentence, dan tensesnya adalah simple present tense, ya. Okay, I'll give you 5 seconds to write down the question. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next. Nah, kalau ini arrange these words into good questions. Ini bentuk kalimat tanyanya, ya. Kalian harus menyusun kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang menjadi pertanyaan yang tepat. Oke, number 6 ini kalian susun menjadi kalimatnya yang tepat. Oke, I'll give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini satu lagi, ya, quiz. Ini quiz 1, ya, quiz yang pertama 15 pertanyaan. Oke, put the verb into the correct form. Sometimes you need the negative. Oke, nah kalau tadi bentuk simple present tense, ini berarti present continuous, ya. Karena terkadang kita menggunakan negative formnya I am not doing. Okay. For example, are you ready, Anne? Yes, I'm coming. Ya, I'm coming itu present continuous, positive. Dan we can go out now. It isn't raining anymore. Nah, ini adalah present continuous bentuk negatifnya, ya. It isn't raining. Nah, sekarang kalian bisa memilih dari ke-6 kata berikut, ya. Ya, ini 6 soal lagi. Ini bisa dimasukkan ke soal-soal di bawah dalam bentuk present continuous tense, ya. Bisa positif, bisa negatif. Oke, I'll give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Next, kita masih punya the other types of present tense. Oke, present perfect tense, ya.